Nah Bu Caca, kan banyak orang-orang yang sudah menjalani program bayi tabung tapi belum berhasil gitu ya, belum beruntung dapetin buah hati. Kayak aku lihat di Instagram ada orang yang share yang kayak masih belum berhasil nih kehamilan, padahal udah panjang ya perjuangannya. Nah kalau Bu Caca kan pertama kali coba langsung berhasil dapat Mbak Ansara ya, alhamdulillah. Gimana perasaan Bu Caca waktu dan suami pas pertama kali tahu itu berhasil gitu? Oke, ini menarik banget. Karena menurut aku dalam satu waktu tuh nggak cuman boleh satu perasaan ya. Jadi pada saat itu tuh ada banyak banget gitu. Kalau dari aku sendiri, yang pertama aku bersyukur banget bisa punya kesempatan itu. Waktu itu, oh berarti rasanya semakin dekat nih aku bisa merasakan menjadi ibu. Halo ibu dan ayah dan semua yang lagi menyaksikan video ini. Selamat datang di Alo Talks, sebuah podcast dari Alo Dokter yang akan membahas seputar informasi kesehatan langsung bersama para ahlinya yang pastinya berguna banget nih buat ibu dan ayah. Nah, tema Alo Talks kali ini adalah senang dan haru ini yang dirasakan setelah berhasil menjalani program bayi tabung. Wah, dari judulnya aja udah kebayang dong apa aja yang akan dibahas. Ya, di kesempatan kali ini kita akan mengulik testimoni dari seseorang yang udah berhasil menjalani program bayi tabung nih. Terus di sesi akhir nanti saya akan ngebagiin satu informasi menarik yang sayang banget kalau dilewatin. Jadi buat ibu dan ayah yang lagi mendambakan keturunan atau pengen tahu lebih lanjut ya seputar bayi tabung, simak terus Alo Talk kali ini sampai selesai ya. Dan untuk mengawali, saya mau ajak nih ibu dan ayah untuk memahami kembali apa itu bayi tabung. Mengutip keterangan pada artikel di Alo Dokter, bayi tabung itu merupakan salah satu program kehamilan dengan metode pembuahan sel telur oleh sperma yang dilakukan di luar tubuh, yaitu di laboratorium khusus. Tingkat keberhasilannya pun ya bisa dibilang semakin tinggi loh sekarang dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, program kehamilan dengan metode bayi tabung diharapkan bisa jadi solusi nih bagi pasangan yang belum kunjung dikaruniai buah hati. Meski begitu, proses menjalani program bayi tabung tuh sebenarnya juga nggak sesingkat dan nggak semudah membalikan telapak tangan loh ayah ibu. Prosesnya bisa dibilang cukup panjang, menguras waktu, tenaga, dan bahkan merogoh kocek yang lebih dalam karena banyaknya pemeriksaan yang harus dijalani sebelum tahap pembuahan. Makanya saat program bayi tabung telah berhasil dan berjalan dengan lancar, wah rasanya tuh luar biasa banget, bisa dibayangkan ya. Mengingat perjuangannya juga nggak main-main nih ayah ibu. Penasaran nggak apa aja sih yang dirasain selama menjalani program bayi tabung hingga saat setelah berhasil? Nah, untuk menjawab rasa penasaran ayah dan ibu, pas banget nih. Udah ada seseorang yang beberapa tahun lalu telah berhasil menjalani program bayi tabung. Buah hatinya pun sekarang udah besar, udah pinter dan sehat. Udah punya adik malah sekarang. Ya, kita sapa aja yuk sekarang. Halo Bu Caca Tengker, apa kabar? Hai Mbak Febri, thank you banget loh. Alo Dokter, Alo Talks udah ngajakin aku ngobrol di sini, Telonlang dan Morula IVF juga. Seneng banget nih, aku mau sharing tentang bayi tabung nih. Jadi inget-inget lagi pengalaman waktu mau punya Ansara nih kayak gimana. Dan alhamdulillah aku sehat. Anak di rumah, Ansara kebetulan lagi sakit, jadi tolong doain biar cepet sembuh. Cepet sembuh ya, Ansara ya. Iya, tapi Aruni alhamdulillah sehat, suami juga sehat. Jadi overall semuanya sebenarnya baik-baik aja sih. Jadi termasuk satu yang berhasil nih jalanin bayi tabung ya. Alhamdulillah Oke. bisa dibilang berhasil. Alhamdulillah seneng banget dengernya ya. Sekarang Ibu Caca sibuk apa nih? Aku sibuk tetap ya menjadi istri, jadi ibu 2 orang anak. Aku juga praktek sebagai psikolog klinis dewasa dan juga keluarga. Masih content creating juga dan ada bisnis yang lagi dijalani juga. Wah banyak banget ya Alhamdulillah. kesibukannya, luar Sibuk. biasa. Seneng banget dengernya nih. Alhamdulillah. Nah aku termasuk salah satu orang yang ngikutin kisah perjalanan nih Bu Caca nih. Mulai dari sebelum mempersiapkan bayi tabung sampai sekarang Ansara udah besar ya, berapa tahun sekarang? Udah mau 4 tahun loh, nggak berasa. Nggak Iya, udah mau 4 tahun udah gede terasa banget ya waktu ya. Iya. Tapi kayaknya masih ada ayah ibu di rumah yang belum tahu nih kalau ternyata Bu Caca pernah menjalani program bayi tabung. Nah, boleh dong Bu Caca ceritain lagi kenapa sih dulu awalnya Ibu Caca dan suami itu memilih program bayi tabung untuk anak pertamanya? Oke, ini cerita yang lumayan panjang ya. Iya, oke. Karena gini, aku sama suami itu dari awal kita udah sepakat untuk menyamakan suara lah gitu. Kita punya tujuan apa. Aku tuh dari dulu cita-citanya pengen menjadi seorang ibu gitu. Bahkan dari awal kenal sama suami
sebelum pacaran bahkan ya, kita masih temenan tuh kalau ditanya cita-citanya jadi apa, aku selalu bilang aku pengen jadi ibu gitu. Dan jadi pas kita udah pacaran, pas kita mau nikah itu udah dibahas juga, aku pengen jadi seorang ibu. Oke, kita mau menikah, kita punya tujuan yang lain, tapi salah satunya adalah kita mau punya buah hati. Jadi itu dari awal udah diomongin, dan kemungkinannya gimana kalau misalkan ada masalah di kesehatan kita berdua yang ada kemungkinan kita sulit punya anak atau bahkan nggak bisa punya anak. Gimana kita berdua? Itu semua udah kita bahas dari awal. Berbobot sekali ya obrolan pas pacaran ya. Alhamdulillah ya. Tapi itu ya jadinya kita sama-sama kenal. Jadi perjuangannya juga kita sama-sama satu tujuan gitu. Jadi ya waktu itu keputusannya kita akan mengusahakan segala cara dulu. Kalau enggak ya baru gimana caranya kita bisa menerima itu. Akhirnya pas nikah langsung cek dong kita berdua gitu tentang kesuburan. Karena menurut aku itu penting banget juga. Jadi nggak salah-salahan lah, kita pengen cari solusi kalau memang ada masalah, dan ternyata benar ada masalah. Aku ada masalah dengan kista hormonal. Itu nggak ganas, bukan masalah yang waktu itu dibilang dokter ya, bukan masalah sebenarnya yang besar, tapi itu memang bisa mengganggu kesuburan, apalagi kalau mau punya anak, lumayan mengganggu lah gitu. Tapi di sisi lain pas pemeriksaan suami aku juga bermasalah dengan spermanya, jadi kita berdua punya masalah. Dan dari awal kita udah ngobrol nih, oke kita udah tahu nih sama-sama ada masalah. Apa yang mau kita lakukan? Oke, apa step berikutnya? Step berikutnya ternyata kita kayaknya masih mau berduaan dulu deh gitu. Jadi memang kita nggak dari udah tahu ada masalah, kita juga mau santai dulu, kita mau memperkuat hubungan kita sebagai suami istri dulu. Kita sama-sama makin kenal, kita pacaran setelah menikah, kita udah honeymoon. Nah, jadi pulang dari honeymoon itu tuh sekitar 7 bulan lah ya setelah pernikahan aku itu. Akhirnya kita ngerasa kayaknya kita udah siap nih untuk menambah tanggung jawab baru, untuk menyayangi anak gitu, kayak buah hati kita. Dan perjalanan awal pernikahan kita memang gak gampang ya, tapi itu kayaknya udah cukup nih jadi pelajaran. Ayo kita mulai lagi, akan ada challenge baru, dan kita emang udah sama-sama sepakat untuk ngelewatin ini bareng-bareng. Barulah dari situ, karena dari awal kita udah tahu bermasalah, ya udah kita langsung bayi tabung aja gitu, karena kita udah tahu nih kalau misalkan kita mau coba natural memang prosesnya akan lebih lama. Pilihan itu selalu ada, tapi memang kita berdua sama-sama yakin bayi tabung yang kita pelajari, yang kita tahu dari dokter Ari Polim waktu itu, dokter kita memang keberhasilannya lebih tinggi daripada program kehamilan dengan bantuan lainnya gitu. Oh gitu, jadi harus coba program bayi tabung ya. Yes. Nah itu pemilihan bayi tabung itu apakah murni dari Bu Caca dan suami atau sempat direkomendasikan sama dokter sebelumnya? Nah, dua-duanya sih, kayak rekomendasi dokter itu meyakinkan kita, tapi memang dari awal karena kita tahu kita ada masalah kesuburan, jadi memang kita udah mengarah ke situ gitu. Karena waktu itu kan pilihannya kalau nggak salah ada 2 ya, ada 3 sih sebenarnya. Natural tapi jaraknya lebih lama, mungkin sekitar 3 bulan kita coba perbaikan, kayak misalkan kita terapi dulu kistanya, terus juga suami aku diterapi dulu untuk memperbaiki kualitas spermanya. Itu kan butuh waktu dan tes berulang kali. Habis itu ada cara kedua waktu itu yang ditawarkan inseminasi. Tapi yang aku tahu tingkat keberhasilan inseminasi itu mungkin sekitar 10-15%. Jadi sebenarnya nggak terlalu signifikan untuk harga yang lumayan tinggi juga gitu kan. Sedangkan pas dipelajarin lagi dan dijelasin lagi sama dokter, program bayi tabung ini keberhasilannya secara persentase jauh lebih tinggi dibanding yang lainnya dalam waktu yang relatif lebih singkat. Jadi waktu itu karena kita udah siap, dan kita waktu itu pas ada waktu juga, aku lagi nggak banyak kesibukan, suami ya tetap akan selalu sibuk anyway gitu. Jadi yang penting aku udah siap dan dia juga mentally udah siap nih untuk ngelewatin bareng-bareng. Oke, let's do it. Kita akhirnya memutuskan bayi tabung. Oke, jadi langsung gitu. memutuskan bayi tabung ya, tanpa mencoba yang promil panjang-panjang dulu gitu. Betul. Ya. Oke. Dan berapa lama sampai akhirnya Bu Caca dan suami memutuskan untuk langsung aja deh program bayi tabung gitu? Pada saat itu, maksudnya pada saat itu, kan abis liburan aku cek lagi, ternyata kondisinya masih sama, kista hormonal aku masih ada. Suami juga cek kan, menurut aku sih harus dua-duanya ya, karena nggak cuma biasanya tuh biasanya nih ya, kayak yang dicek istri aja deh, suami nggak. Padahal sebenarnya sekarang nih masalah kesuburan pria juga sebenarnya meningkat gitu. Jadi
kita dua-duanya cek dan kita juga udah sama-sama sepakat, nggak ada saling menyalahkan ya. Kita cari-cari solusi, akhirnya ternyata keluar hasilnya kita berdua bermasalah. Dari situ, oke, kita udah tahu nih kayaknya mau bayi tabung. Cuman kita tinggal tanya lagi sama dokter prosesnya seperti apa, waktunya pas apa enggak, dan ketika pas dipasin ternyata waktunya cocok nih gitu. Akhirnya ya udah kita mulai. Itu biasanya dimulai dari hari kedua menstruasi. Aku masih inget banget tanggalnya, tapi nanti tunggu kalau ditanya jadi malu. Oke, kalau gitu sesuai request aku tanya ya. Gimana prosesnya bayi tabung nih, Bu Caca? Oke, pas banget pertanyaannya. Prosesnya bayi tabung itu ya pasti pemeriksaan dulu ya. Menurut aku itu bagian yang vital juga dalam proses bayi tabung, karena tanpa kita tahu masalahnya apa, kita nggak bisa dapet saran yang tepat guna gitu. Jadi penting banget screening semuanya dari pihak suami dan istri. Yang kedua persiapan mentalnya juga. Komunikasi sama suami, gimana mempererat hubungan sama suami, komunikasinya dan juga apanya ya, kita menyamakan tujuan lah gitu. Karena proses bayi tabung ini nggak mudah untuk kedua belah pihak suami dan istri. Ada resiko kegagalan, ada resiko masalah hormonal, ada resiko jangka panjang juga gitu yang harus dijadikan pertimbangan dari awal. Kalau misalkan hubungan kita nggak diperkuat dulu dari awal, jangan sampai ketika menjalani kita jadinya saling menyalahkan bukan cari solusi. Jadi persiapan itu tuh, perjalanannya menurut aku mulai dari persiapan itu. Screening, persiapan, lalu kemudian hari kedua menstruasi itu, hari kedua ketika udah sebelumnya ke dokter, udah tahu tanggalnya, udah tahu siklusnya, baru hari kedua menstruasi yang kita mau mulai program, kita datang ke dokter. Di situ dimulailah suntikan. Suntikannya itu, ini nanti kan kita ngobrol sama dokter Batara, jadi kalau aku salah nanti tolong dikoreksi ya. Ya kan, jadi awalnya suntikannya itu untuk merangsang folikel telur agar telur itu matang semua. Jadi yang biasanya tiap bulan itu normalnya ya, satu telur dari banyak folikel telur dari 2 indung telur kita itu yang matang cuma 1, ini dirangsang biar semuanya matang gitu, biar yang dipetik bisa banyak gitu. Abis itu suntik selama tergantung rekomendasi dokter sih, keadaannya beda-beda. Waktu itu awalnya aku direkomendasikan 8 hari suntikannya, ternyata pas hari ke-8 masih kurang mateng, jadi aku tambahin sehari. Jadi waktu itu aku 9 hari suntikannya. Tiap hari suntik tuh Kak? Tiap hari suntik sendiri, dan suami lagi di luar kota. Jadi aku suntik sendiri. Aku nggak takut sih sama jarum, jadi itu nggak sesuatu ya. Tapi buat orang-orang yang mungkin ketakutan, sebenarnya ada juga servisnya untuk disuntikin, bisa ke dokternya atau ada perawatnya yang bisa datang ataupun nyamperin ke kliniknya. Tapi bukannya Bu Caca dulu bilang ada masalah hormonal ya? Yes, aku ada masalah hormonal, makanya sebelumnya kista aku ini dipungsi dulu gitu biar kempes. Jadi ketika dirangsang oleh suntikan itu tidak merangsang kistanya makin besar, tapi bener-bener folikel telurnya yang matang. Gitu. Jadi dipersiapkan dulu lah ya. Yes, makanya tuh penting tuh persiapan tuh, cek semuanya dulu gitu. Terus abis udah ketahuan nih telurnya udah matang, biasanya kita USG lagi dilihat ukuran telurnya kayak gimana. Kalau misalkan emang udah dinyatakan matang semua, baru kita suntik untuk mecahin cangkang telurnya gitu. 72 jam dari situ kita balik lagi ke kliniknya. Ada prosedur namanya ovum pick-up. Jadi ketika semua sel telurnya itu udah matang, udah dinyatakan siap, tadi kan udah sempat suntik pemecah telur itu, terus kita balik ke klinik. Aku kan di Morula karena aku ngerasa emang udah nyaman di situ, cocok juga sama dokternya, aku juga percaya sama kliniknya, sejarahnya semuanya. Kita kesana, waktu itu aku pagi-pagi, terus dibius total dulu. Ternyata biar lebih nyaman, nama kita dibius total tapi nggak lama. Habis itu proses ovum pick up-nya mungkin cuma setengah jam kali ya. Dipetikin tuh sel-sel telur kita di saat yang bersamaan. Suami juga harus mengeluarkan spermanya gitu, biar di hari yang bersamaan spermanya itu bisa dipilih lalu digabungkan sama sel telur yang udah dipetik tadi. Makanya namanya IVF itu in vitro fertilization, sebenarnya itu kan pembuahan di dalam cawan. Jadi itu dibuahin di dalam cawan, di dalam lab tuh maksudnya itu gitu. Jadi diketemukan sel sperma yang sudah terpilih dan sel telur yang tadi sudah dipetik diketemukan. Baru dari situ 3 hari kemudian aku waktu itu dipanggil lagi ke Morula untuk lihat ini loh prosesnya dari mulai pembuahan. Ini nih embrionya ada, waktu itu aku ada 11. Mana yang bisa dibuahin, mana yang berhasil untuk selnya
pecah dengan baik, mana yang nggak berkembang, mana telurnya yang kurang matang, itu dijelasin. Dan mereka punya alat yang canggih banget, bisa dilihat tanpa perlu dikeluarin gitu. Jadi ada inkubatornya tersendiri yang kita bisa pantau dari luar dan lihat pakai time lapse gitu. Jadi dari hari pertama sampai hari ketiga, keren banget deh pokoknya. Bayi ya. Iya, kita udah bisa ngeliat tuh dari situ. Terus tapi di hari ketiga itu karena dinyatakan ada beberapa yang bagus, jadi kita tunggu sampai hari kelima. Kalau misalnya, kayaknya ada beberapa juga yang misalkan dokter yang tahu lah resikonya lebih baik transfer hari ketiga, bisa juga ke embrio hari ketiga itu ditransfer bisa. Tapi waktu itu aku menunggu sampai hari kelima. Hari kelima itu biasanya sudah terjadi blastosis gitu. Jadi aku datang lagi hari kelima untuk ngeliat ternyata masih ada 5 yang grade-nya itu bagus lah gitu. Untuk mau ditransfer ke rahim aku. Hari itu juga aku bikin keputusan untuk mau transfer apa enggak. Akhirnya kita memutuskan untuk transfer. Jadi namanya fresh embryo transfer, tapi bisa juga pakai frozen embryo transfer. Jadi aku yang satu itu aku transfer ke rahim aku, yang alhamdulillah sekarang jadi Mbak Ansara. Yang 4 lagi aku freeze sambil aku cek lagi kromosomnya. Jadi diambil di biopsi bagian luar, jadi bukan di sel intinya embrio ya, diambil dari luar, di biopsi untuk dicek kromosomnya, itu namanya PGTA atau Pre-Implantation Genetic Testing for Aneuploidy. Jadi untuk dicek kelengkapan kromosomnya dan karena itu bisa meningkatkan chance untuk mendapatkan kehamilan ketika kromosomnya lengkap gitu. Jadi waktu itu tapi yang 4 itu akhirnya aku freeze. Yang aku transfer cuma 1 yang alhamdulillah sekarang jadi Mbak Ansara. Oke, jadi masih ada 4 lagi ya yang bisa jadi calon-calon adiknya Mbak Ansara. Masih ada 4, udah aku PGTA, yang 2 ternyata kurang bagus hasilnya gitu. Ternyata sisanya 2 lagi, yang 1 udah sempet aku transfer waktu itu tapi nggak terjadi kehamilan. Jadi sekarang sisa 1. Oh, sisa 1 lagi calon adiknya ya. Calon adiknya Mbak Ansara. Nah Bu Caca, kan banyak orang-orang yang sudah menjalani program bayi tabung tapi belum berhasil gitu ya, belum beruntung dapetin buah hati. Kayak aku lihat di Instagram ada orang yang share kayak masih belum berhasil nih kehamilan, padahal udah panjang ya perjuangannya. Nah kalau Bu Caca kan pertama kali coba langsung berhasil dapat Mbak Ansara ya, alhamdulillah. Gimana perasaannya Bu Caca waktu dan suami pas pertama kali tahu itu berhasil gitu? Oke, ini menarik banget. Karena menurut aku dalam satu waktu tuh nggak cuman boleh satu perasaan ya. Jadi pada saat itu tuh ada banyak banget gitu. Kalau dari aku sendiri, yang pertama aku bersyukur banget bisa punya kesempatan itu. Waktu itu berarti rasanya semakin dekat nih aku bisa merasakan menjadi ibu. Tapi di situ juga bercampur dengan kecemasan gitu, kayak gimana nih hamil pertama kali, apa sih rasanya hamil, apa yang harusnya saya rasakan, apa yang harusnya nggak dirasakan, nanti gimana, wah udah deh itu udah kemana-mana. Tapi balik lagi tetap seneng pastinya ya, seneng, bahagia banget, rasanya bersyukur banget pas tahu ternyata tercapai nih kehamilannya. Tapi takut tadi itu juga. Kalau dari suami mungkin karena belum kelihatan ya secara fisiknya, terus belum kelihatan bentuk bayi atau apa gitu ya, cuman gitu ya. Iya baru kalau test pack tuh baru garis 2 sama kalau ada hasil darah baru kelihatan beta HCG-nya tinggi gitu, tapi kan belum terlihat wujudnya gitu. Iya, akunya juga masih kayak aku tapi kok lebih cranky gitu ya lebih hormonal. Jadi kalau suami happy tapi apaan sih nih, karena dia belum pernah tuh anggota keluarga terdekatnya dia tuh belum pernah ada yang hamil, jadi dia tuh belum pernah deket sama orang yang hamil, jadi dia tuh nggak ngerti itu waktu itu perubahan hormon. Walaupun waktu itu sebenarnya aku udah hamil tapi bentuknya belum kayak hamil, belum kelihatan anaknya juga, cuman cranky aja. Jadi dia seneng tapi juga cemas tapi juga kesel nih orang kenapa gitu. Jadi campur aduk sih rasanya. Oke, campur aduk tapi lebih ke bersyukur pasti pertama banget, ya. Oke, baik. Bersyukur banget. Nah selama menjalani program bayi tabung itu ada nggak sih pantangan-pantangan yang dikasih sama dokter? Atau ada anjuran-anjuran apa aja yang harus dijalani sama Bu Caca dan suami selama menjalani program bayi tabung itu? Aku sama Mas Baru tuh memang tipe yang oke, kita ikutin kata dokter aja deh gitu. Jadi apapun yang dokter bilang pasti kita berusaha menjalani gitu. Anjurannya banyak banget nih, kalau misalkan dari sebelum program jalani hidup sehat, rajin minum vitamin, terus abis itu kalau bisa badannya juga sehat, didukung sama olahraga. Ketika lagi program
ada makanan-makanan yang perlu lebih banyak dikonsumsi kayak putih telur, terus buah-buahan buat antioksidannya juga, vitamin-vitamin juga udah disiapin. Terus pas udah mulai mau nunggu tuh yang 2 weeks wait abis ovum pick up, itu juga disarankan buat banyakan istirahat lah gitu. Jadi kurang kegiatan ya? Kurangi kegiatan karena itu kan masa implantasi, masa embrionya itu nempel di dinding rahim dan dia bisa berkembang di situ. Ada juga beberapa masalah misalkan yang nggak berhasil menempel gitu, tapi ya bukan berarti itu kayak apa ya, bukan kayak apa yang ditempel terus bisa copot, nggak gitu juga gitu. Itu prosesnya di dalam dan kita nggak tahu. Tapi untuk mengurangi resiko-resiko, jadi kayak aku disarankan untuk lebih banyak istirahat, kurangin kegiatan yang meningkatkan tingkat stres, terus juga nggak angkat-angkat beban terlalu berat, dan mungkin sebenarnya hanya di masa implantasi, which is kalau nggak salah 5 hari sampai seminggu aja, tapi diterusin sampai kita tes darah untuk cek beta HCG untuk meyakinkan adanya kehamilan. Itu jadi 2 weeks wait itu aku bener-bener di rumah aja, kegiatannya biasa aja lah di rumah gitu, jadi nggak berkegiatan yang berat. Itu juga aku dengerin. Terus banyak makan yang mengandung antioksidan, terus juga putih telur yang proteinnya tinggi. Habis itu setelah kehamilan juga banyak banget saran-saran dari dokter, kayak misalkan kurangi konsumsi makanan-makanan yang kemungkinan bisa infeksi bakteri gitu, kayak makanan yang mentah, terus makanan yang lebih higienis dan bergizi, terus olahraga kalau bisa teratur. Terus ketika mual-mual juga dikasih saran-saran kayak misalkan cium wangi-wangi yang kayak yang enak lah, yang bikin nyaman gitu. Terus abis itu waktu itu juga karena pas awal kehamilan aku ada konstipasi, juga disarankan untuk banyak makan serat, terus bisa dibantu yogurt atau misalkan pepaya, terus dikasih vitamin-vitamin juga. Terus menuju ke lahiran, sarannya tuh kayak, karena aku waktu itu berencana untuk lahiran per vaginam atau spontan yang biasanya disebut normal, tapi menurut aku semua lahiran tuh normal. Benar. Jadi aku waktu itu memang ikut kelas-kelas kayak prenatal yoga, hypnobirthing, terus kayak persiapan sebelum lahiran itu aku juga rajin ikut barengan sama suami juga. Jadi itu sih kalau anjuran-anjurannya, dan selama ini sih aku selalu percaya banget sama dokter aku, Dokter Ari, dan saran-sarannya menurut aku selalu tepat dan bermanfaat juga pada saat aku lagi melewati program bayi tabung sampai kehamilan. Nah, dengar-dengar nih Bu Caca ya, Bu Caca sama suami selama masa kehamilan tuh sempat LDM alias long distance marriage, alias jauh-jauhan gitu ya ketemuan. Nah, itu gimana dulu kesan-pesan dan suka dukanya gitu ya, karena kalau dulu aku sih ya waktu lagi hamil jauh dari suami tuh nggak bisa gitu. Wow. Udah ke suami terus. Okay. Apalagi di hamil pertama kan. Iya, benar-benar. Dan berjuangnya bareng-bareng buat bayi tabung gitu tuh gimana suka dukanya? Bener banget. Jadi cerita lagi nih ya dari awalnya, emang dari ibaratnya dari kita pacaran, proses pacaran kita tuh emang lumayan LDR, setengah-setengah lah LDR. Dari karena Jakarta Bandung. Jadi Mas Bari waktu itu memang kerjanya lebih banyak di Bandung, tapi memang weekend selalu pulang. Jadi pas ketika menikah pun kayak gitu, tapi ternyata waktu aku hamil justru ditambah lagi dia ada kerjaan di Kalimantan. Jadi ditinggalnya makin panjang dan makin lama. Jujur waktu itu berat banget buat aku. Karena apa ya, ketika hamil kan ada hormon, ada perubahan peran, kita lagi adaptasi juga, pernikahan umurnya belum terlalu lama. Berat banget buat aku sama Mas Bari, tapi justru itu yang jadi banyak pelajaran buat kita sampai sekarang. Apa aja sih sebenarnya yang kita butuhkan, kita jadi bisa tahu gimana cara memperbaiki komunikasi juga dari situ, gimana kita bisa saling support satu sama lain tuh dari situ. Apa aja sih yang perlu ditingkatkan dari hubungan kita, justru taunya dari situ. Kayaknya kalau misalkan nggak pisah, kita juga nggak tahu tuh ada kebutuhan itu, ternyata ada kangen, ternyata ada butuh, ternyata ada perlu gitu. Tapi Mas Bari, karena ini komitmen kita sama-sama ya, kita mau hamil kan kita udah planning juga gitu, kita mau punya anak itu kita planningnya bareng-bareng. Jadi Mas Bari juga mengupayakan gimana caranya aku mendapatkan perawatan yang terbaik. Waktu itu awal-awal emang aku masih sempat tinggal di rumah mertua, dan keluarga aku juga suportif banget sama keadaan aku. Contohnya kayak waktu itu aku mual-mual kan di kehamilan pertama gitu, jadi mulai dari 6 minggu aku mual-mual, sedangkan kamar aku sama Mas Bari itu di depannya
ruang makan. Jadi tuh padahal aku tuh dulu suka banget tuh ayam balado bikinan mertua gitu ya. Tiba-tiba pas lagi hamil tuh aku rasanya mau muntah, kayak udah nggak kuat banget tuh nyium bau tumisan balado tuh, aku paling nggak bisa banget. Akhirnya sampai udah dipasangin kipas angin di depan situ, sampai akhirnya aku sempet pindah ke bawah dan udah heboh lah mereka semua. Amat sangat mendukung kehamilan aku gitu, dan Mas Barinya juga ikut mikirin walaupun dia jauh. Selain itu juga aku ngerasa sih kalau aku ada masalah apa-apa aku tuh langsung cerita juga ke dokter Ari ataupun sama perawat-perawat di Morula gitu. Dan misalkan aku harus check up ke dokter, aku datang ke Morula sendirian nggak masalah, atau aku ditemenin mamaku atau ditemenin kakakku gitu. Jadi aku ngerasa support system itu penting banget gitu ketika menjalani program bayi tabung ataupun di kehamilan atau life in general ya gitu menurut aku. Oke, jadi walaupun suami LDM tapi tidak kehilangan support system ya. Yes. Tetap support banget ya kehamilannya ya. Alhamdulillah. Tapi kangen-kangen pasti dong ya. Itu dia, waktu kehamilan pertama aku kayaknya kangen banget sama Mas Bari, tapi kalau ketemu tuh kesel mulu gitu. Nah, iya tapi tuh kalau nggak ketemu tuh kangen banget. Beda banget malah sama kehamilan kedua yang kayak apaan sih gitu. Beda banget. Nah, ada nggak pengalaman unik yang paling diinget nih dan nggak akan terlupakan dari setelah sepanjang maupun setelah bayi tabung tadi, proses bayi tabung? Banyak banget sih, kalau misalkan berkesan, saking berkesannya aku dari A sampai Z masih inget tadi. Iya, detail lagi ya. Iya kan, semuanya berkesan banget. Aku masih ingat banget, tapi mungkin kalau misalkan satu yang mau aku ceritain yang sampai sekarang masih aku sering bahas sama Mas Bari dan Mas Bari masih sering godain aku. Jadi pada saat kita datang ke Morula untuk ngecek embrionya yang hari kelima itu, untuk ngeliatin blastosis itu, kita tuh masih sadar nggak sadar kalau misalkan hari itu kita harus bikin keputusan mau transfer embrio atau enggak, mau ditransfer fresh atau mau di freeze kemudian PGTA baru ditransfer untuk meningkatkan chance menuju kehamilan lah gitu. Karena dengan kromosom yang baik dan lengkap itu kemungkinan mencapai kehamilan lebih tinggi gitu. Jadi antara dua itu. Jadi kita diskusinya, debatnya udah panjang, udah bete-betean, akunya juga ngotot pengen transfer 2 embrio. Mas Bari sesuai saran dokter, udah satu aja dulu, yang penting sehat, yang penting sampai ke kehamilan gitu. Akhirnya ya udah deh, aku ngikutin Mas Bari gitu. Tapi karena aku nggak persiapan hari itu mau embrio transfer, sedangkan embrio transfer itu kita perlu minum air putih banyak banget. Minum air putih banyak biar kandung kemih kita itu penuh. Jadi kan kandung kemih sama dinding rahim tuh nempel. Kalau misalkan itu penuh, pas di USG untuk naruh embrio di dinding rahim itu dokter lebih jelas. Oh gitu. Gitu. Jadi kita harus minum air putih yang banyak. Karena waktu udah mepet, aku langsung minum air banyak banget, kayaknya berapa liter gitu, kayak aduh biar cepet pas di USG lagi, enggak ini kurang banyak, kandung kemihnya belum penuh, iya udah minum lagi deh, belum penuh lagi, minum lagi deh, belum penuh, sampai akhirnya aku udah kebelet pipis, ternyata kandung kemihnya udah terlalu penuh. Abis ditambal embrio masih harus abis ditanam embrio aku masih harus nunggu setengah jam apa sejam lagi baru pipis. Itu rasanya ya Allah, Masya Allah, rasanya itu lumayan berat sih di situ. Lumayan berat nahan buang air kecil gitu. Oh tapi nggak sampai ambiar kan? Nggak sampai ambiar, alhamdulillah nggak sampai ambiar, dan ternyata prosesnya mulus-mulus aja sih. Wah seru banget ya, kita dengerin tadi cerita Bu Caca saat menjalani program bayi tabung. Saya jadi ikutan terharu dan bahagia nih dengerin ceritanya. Oh iya, dari tadi kan Bu Caca tuh sempat mention ya beberapa kali tentang kalau dokter dan staff-staff dari Morula IVF itu turut memberikan support untuk Bu Caca selama menjalani serangkaian program bayi tabung. Pas banget nih kalau tadi saya udah ngobrol sama Bu Caca ya seputar pengalamannya menjalani program bayi tabung. Sekarang saya juga pengen dong tanya-tanya sama ahlinya langsung seputar program bayi tabung nih. Kita sapa langsung aja yuk. Halo Dr. Batara Immanuel Sirait, SPOG Konsultan Fertilitas dari Morula IVF. Apa kabar dokter? Baik Mbak Febri, apa kabar? Mbak Caca, apa kabar? Hai dok. Baik, alhamdulillah. Lagi sibuk apa nih dok? Ya, sekarang lagi sibuk ngurusin program bayi tabung pasien-pasiennya, ngurusin pasien yang sudah berhasil hamil, bagaimana melahirkan dengan baik, bagaimana mengedukasi, ngurusin bayinya dengan baik.
Oke, jadi sibuk untuk mengurusin bayi-bayi sehat Indonesia ya dok ya, Ya, dan juga untuk generasi yang lebih baik. betul, calon Amin. ibu yang lagi mau mempersiapkan memiliki momongan ya buah Yes. hati dok. Oke, tadi kan saya udah ngobrol-ngobrol sama Bu Caca nih ya mengenai pengalaman keberhasilannya melakukan program bayi tabung di Klinik Merula IVF Jakarta. Dari situ bisa ditarik kesimpulan ya kalau program kehamilan melalui metode bayi tabung ini bisa dijadiin bahan pertimbangan dan pilihan tepat nih dok ya bagi para pasangan-pasangan yang ingin punya buah hati. Tapi dok, meski gitu kan pasti ada dong ya ketentuan-ketentuan yang harus diperhatiin sebelum pasangan tuh memutuskan untuk menjalani program bayi tabung. Nah gimana tuh dok? Iya dong, walaupun teknologinya tersedia dengan baik, tapi tidak semua dong harus bayi tabung. Tentu ada keadaan-keadaan tertentu di mana seperti pasangan suami istri sudah menikah selama kira-kira setahun lah minimal, terus kemudian melakukan hubungan suami istri secara rutin at least 2 kali seminggu unprotected, dan memang niat pengen hamil tapi belum dikaruniai juga, belum berhasil. Nah ini yang kita bantu untuk mempercepat atau lebih memungkinkan untuk segera hamil. Nah tapi tidak melulu selalu harus kita tunggu setahun, Mbak. Kadang-kadang pada keadaan tertentu, misalnya usia ya, ini sorry nih ibu-ibu kalau disebut usianya agak nggak seneng banget dengernya, sensitif. Tapi mesti sebut kalau di atas 35 tahun, terus kemudian ada masalah-masalah yang berpotensi ke arah terjadinya kista misalnya, contohnya pada pasien yang setiap kali haid dia nyeri. Nah, kita udah curiga nih, jangan-jangan ada kistanya. Terus kemudian haidnya tidak teratur, ya, mungkin ada miom, ada polip, atau ada yang sudah sangat terkenal sekarang PCOS ya, Polycystic Ovarian Syndrome, atau ada penyakit-penyakit tertentu misalnya autoimun, atau jelas-jelas sudah ada kista, ada riwayat operasi sebelumnya. Tentu kita nggak nunggu nih sampai setahun. Kita anjurkan pada kelompok yang disebutkan tadi untuk lebih awal. Ya 3-6 bulan kita at least kita cari tahu dulu dong, ada masalah nggak sih? Ya, semoga nggak ada masalah, tapi kalau ada masalah saya kira kita jangan membuang waktu. Karena dengan bertambahnya usia perempuan, itu pasti berbanding terbalik dengan kesuburannya. Perempuan itu dikaruniai sama Tuhan Yang Maha Kuasa, segini loh sel telurnya. Dan itu akan terpakai dengan berjalannya waktu, dengan haid, sampai nanti masuk usia menopause, habis tuh sel telurnya. Nah jadi diulangi lagi, semakin bertambah usia seorang perempuan, mestinya dia semakin tidak subur, semakin tidak mudah untuk memperoleh keturunan. Tapi pemeriksaannya bukan hanya pada si ibu, calon ibu ya dok ya, tapi calon ayah juga diperiksa ya dok ya? Nah itu tuh masalah kita di Indonesia, tapi udah getting better lah sekarang. Kalau dulu yang datang istri aja sendiri, suaminya mana bu? Ya katanya saya disuruh datang duluan, gitu. Padahal mestinya tuh kita periksa bareng tuh ya, Mbak ya. Kita periksa suaminya, periksa istri, karena kesulitan untuk memperoleh keturunan ternyata 30-40% disumbang oleh pihak istri, dan 30-40% juga disumbang oleh pihak suami. Hampir sama berarti dok Hampir ya? sama. Jadi mestinya bapak-bapak juga ikut datang dong. Oke. Dan bapak-bapak kayaknya diperiksanya nggak susah-susah banget kok, cuman diminta sampel spermanya aja gitu. Yang lebih banyak diperiksa dari banyak aspek nanti kok istrinya gitu. Jadi mestinya semangat aja bapak-bapaknya ikut datang. Nanti dua-duanya diperiksa dok ya, Iya benar dong. banget. Nah dok, kalau misalnya kedua pasangan itu udah punya kondisi-kondisi yang tadi dokter udah sebutin nih ya, terus udah rutin konsultasi sampai dokter kandungan, juga sampai udah dapetin lampu hijau nih untuk jalanin program bayi tabung. Nah apa aja faktor penunjang ya yang bisa meningkatkan keberhasilan program bayi tabung ini biar bisa berjalan lancar gitu dok? Ya tentu faktor kesehatan secara umum tuh sangat memegang peranan penting ya. Kita mesti sarankan pola makan yang teratur. Ya tentu jangan tidak seimbang gitu ya. Terus kemudian juga pola tidur harus juga diperhatikan. Terus kalau bisa jangan merokok. Ya kalau bisa jangan mengkonsumsi alkohol yang juga rokok dan alkohol ini dipercaya terbukti untuk mengganggu sel sperma. Dari sisi istri juga dia akan mengganggu sel telur, pada akhirnya mengganggu kesuburan secara umum. Berat badan juga kalau memungkinkan, tapi ini ngomong berat badan nggak enak juga nih. Sensitif lagi dok ya? Iya, Bu, tingginya berapa, beratnya berapa, dari situ kita bisa kira-kira hitung kelebihannya berapa. Jadi mungkin kalau yang berkelebihan berat badan mungkin dikurangin
mungkin sekitar 5-10% itu sudah sangat menolong sih sebenarnya. Saya kira gaya hidup sehat secara umum, melakukan pemeriksaan, sama melakukan persiapan. Jadi mesti ngerti dulu Mbak, kita mau bayi tabung tuh apa sih? Prosesnya tuh apa sih? Nah di situ mesti ada hubungan yang baik antara pasien dan dokternya sebagai sebuah tim yang baik. Pada keadaan-keadaan tertentu juga, saya kasih contoh konkret ya. Misalnya ada seorang perempuan usia 22 tahun, tiba-tiba terdiagnosis sebagai kanker payudara, breast cancer. Breast cancer ini penanganannya umumnya yang dilakukan sekarang adalah setelah dia terdiagnosis sebagai breast cancer, tentunya operasi pengangkatan payudara, biasanya dilanjutkan dengan kemoterapi, dan kemudian juga ada kemungkinan dilanjutkan dengan radioterapi atau penyinaran. Nah, kemo dan radioterapi, kemo dan sinar, ini dia akan bertujuan untuk mematikan sel kanker, tapi dia juga tidak eksklusif hanya untuk sel kanker. Dia juga akan merusak fungsi sel gonad, dalam hal ini pada perempuan sel telur. Pada laki-laki, kalau dilakukan kemo dan radioterapi merusak sel sperma. Nah, jadi pada perempuan, saya kira ada opsi untuk sebelum di kemo atau sebelum di radioterapi, disimpan dulu sel telurnya. Supaya nanti pada saat dia sudah sembuh, tanda kutip, dari kansernya, dia berpikir untuk berkeluarga, apabila tidak langsung berketurunan atau tidak mudah berketurunan karena sel telurnya sudah rusak oleh tindakan kemoterapi dan radioterapi, dia sudah punya cadangan sel telur yang kita simpan sebagai egg banking atau egg freezing atau oocyte freezing. Jadi ada opsi dia untuk melakukan bayi tabung dengan menggunakan sel telurnya sendiri yang sudah disimpan sebelum diberikan terapi kanker tadi. Oke, belakangan egg freezing lagi jadi topik pembahasan yang seru ya, karena ada beberapa artis yang memilih melakukannya gitu Dok, karena mungkin menjelang usia 40 belum punya pasangan tapi sudah pengennya punya anak nanti, jadi dibekukan dulu sel telurnya gitu Dok. Ya itu ketentuannya gimana sih Dok? Iya, sebenarnya membukukan sel telur atau sel sperma pada laki-laki ini, terutama sel telur, karena tadi saya sudah sampaikan di depan, perempuan itu sangat terbatas dengan usia. Dan sejumlah sel telurnya tuh given, dia akan berkurang terus. Nah makanya pada kelompok usia sekitar mungkin 35, belum jelas punya jodoh gitu ya, belum tahu. Kalau kita tunggu-tunggu mungkin nanti akan semakin berkurang jumlah sel telur. Dan bukan hanya jumlahnya, kualitas juga pasti berkurang. Ini sudah penelitian sejak lama, sudah sangat terbukti. Jadi ada opsi untuk menyimpan. Saya kira pada kelompok lain yang bisa disimpan adalah ada satu keadaan lagi, premature ovarian insufficiency. Zaman dulu ini disebutnya menopause dini. Nah, menopause dini juga kita bisa simpan seperti pada Turner syndrome, ya pada keadaan autoimun, sekarang udah berkembang lagi nih, pada kista, misalnya kista endometriosis. Contohnya kista endometriosis ini akan merusak sel telur yang sehat. Nah, ini juga sudah kita anjurkan sekarang untuk sebelum dioperasi kistanya kita simpan dulu telurnya. Supaya pada waktunya nanti dia berkeluarga, kita sudah punya cadangan. Jadi sekarang sudah makin banyak opsi karena sudah teknologi berkembang Dok ya. Jadi punya banyak opsi kalau orang-orang yang mungkin berusia lebih lanjut bisa punya anak dengan cara tadi egg freezing tadi Dok ya. Oke, sekarang mungkin Bu Caca ada yang mau ditanyakan? Nah Dok, pas banget nih, karena kan aku menjalani program bayi tabung ini tahun 2017 akhir ya Dok. Ya. Prosesnya waktu itu kalau dalam waktu mungkin nggak terlalu panjang ya, 2 mingguan, tapi memang banyak banget persiapannya dan yang dijalanin. Terus aku tuh juga inget di Morula tuh waktu itu memang fasilitasnya paling lengkap lah gitu. Aku bisa ngelihat time lapse, terus dapat VIP incubator yang bisa ngelihat embryo dari luar. Yang aku mau tanya sekarang, ada perubahan nggak sih Dok, atau ada improvement apa lagi sih inovasi yang ada di Morula dan untuk program bayi tabungnya sendiri? Ya, kami di Morula Mbak Caca berusaha untuk mengadopsi teknologi yang ada di dunia saat ini. Apa yang ada di luar sana yang baik-baik tentu kita bawa ke Morula dengan harapan ya kita nggak mau kalah dengan negara lain dong. Nasionalisme kita harus kita kedepankan gitu. Indonesia harus hebat gitu. Jadi kita sediakan itu semua supaya tidak perlu lagi mencari opsi ke luar negeri gitu. Jadi kita Mbak Caca tadi bilang kita sudah pakai time lapse incubator. Terus kita juga
ke depan akan mengembangkan beberapa ajuvan yang bisa dipercaya untuk membantu meningkatkan angka keberhasilan. Kita juga sudah mengembangkan, mengadopsi pemeriksaan timing terbaik, window of implantation, kapan sih waktu terbaik untuk nanamnya, untuk nanam embrio yang baik tadi, gitu. Jadi setelah kita periksa dengan pemeriksaan kromosom, dalam hal ini PGTA, kita juga mau nanam dia pada saat yang terbaik. Berarti mesti endometriumnya juga dalam keadaan baik. Jadi bukan hanya bibitnya bagus, tanahnya juga harus bagus, supaya kita lebih berhasil gitu loh. Nah, jadi kita berusaha semua teknologi yang sudah tersedia di dunia yang baik-baik kita bawa ke Indonesia, kita bawa ke Morula dengan harapan kita bisa mendeliver layanan yang terbaik buat pasien-pasien kita semua. Nah oke dok, kan sekarang nih yang nonton mungkin udah pada semangat juga dok buat ikutan program bayi tabung. Kalau misalkan aku dulu udah pernah ngelewatin, mungkin dokter bisa ngejelasin lagi biar semuanya pada tahu nih kira-kira prosedurnya tuh kayak gimana sih untuk ngejalin bayi tabung. Ya, saya kira masih seperti yang dulu yang pernah Mbak Caca alami. Tentu ya dari mulai pendaftaran, terus kemudian ya kita di Indonesia mempersyaratkan program ini harus diikuti oleh pasangan suami istri yang sah, yang dibuktikan dengan menunjukkan surat atau buku nikah, terus kemudian melakukan serangkaian pemeriksaan screening kesehatan secara umum, screening infeksi, terus kemudian pemeriksaan hormon, yaitu semua dilakukan dengan pemeriksaan darah, terus kemudian dilakukan USG awal untuk melakukan penilaian untuk menyingkirkan atau menemukan ada patologi nggak, ada miom, ada kista, ada polip atau ada hal-hal lain yang bisa mengganggu program yang kita upayakan. Tentu juga dari sisi suami kita lakukan pemeriksaan sampel spermanya untuk kita bisa ketahui apakah memenuhi syarat apa tidak. Karena nggak semua juga loh ternyata memenuhi syarat untuk bayi tabung. Ada beberapa pasien yang datang dengan begitu diperiksa sel telurnya nggak ada sama sekali. Kita nggak bisa melanjutkan. Ada beberapa pasien yang datang dengan spermanya nggak ada sama sekali. Nah, tentu pada sperma yang nggak ada sama sekali kita bisa lakukan operasi kecil, menjemput ke pabriknya, disedot dari dalam. Kalau kita dapatkan kita bisa lanjutkan. Tapi kalau nggak dapat ya tentu kita berhenti di situ. Jadi nggak semua juga eligible untuk program ini gitu. Setelah kita dapatkan tentu kita simpan dan kita bisa memulai program bayi tabungnya. Pasien mesti bersama-sama dengan kita punya pemahaman yang sama bahwa apa yang harus dilakukan, penyuntikan setiap hari, apa yang disuntikkan, dosisnya berapa. Tapi biasanya pasien diajarin sama tim kita tuh bisa ya. Hampir semua pasien tuh nyuntik sendiri di rumahnya, jadi nggak perlu terlalu bolak-balik datang ke rumah sakit untuk disuntik. Terus kemudian setiap 4 kali penyuntikan datang untuk dilakukan monitoring. Kita mesti lihat apakah dosis yang kita berikan cukup, ataukah kita mesti tambah, atau kita mesti kurangin, tergantung dari respon yang bisa berbeda-beda dari satu dan lain pasien. Pada titik tertentu kita melakukan pengambilan sel telur atau ovum pickup atau oocyte retrieval. Kita mengambil dari dalam badannya pasien, dari dalam badan istrinya, tentu dengan pembiusan juga karena ini memasukkan jarum ke dalam. Kita berharap dapat sel telur yang sebanyak-banyaknya. Di hari itu juga kita kawinkan dengan sperma suaminya yang sudah disiapkan sebelumnya. Nah, ini periode menunggu nih. 2 minggu sudah selesai, kita tinggal tunggu berapa sel telur yang dikawinkan dengan sperma suami yang berhasil menjadi embrio. Nah, setelah berhasil menjadi embrio ada beberapa pilihan. Kita bisa tanam di siklus yang sama, atau kita bisa, karena satu dan lain hal, kita tunda, kita bekukan dulu, freeze, untuk ditanam pada siklus selanjutnya. Ada opsi lagi pada yang kelompok yang kita mau lakukan pemeriksaan PGTA atau kromosom, tentu kita nggak mungkin melakukan transfer di siklus yang sama, jadi harus di siklus yang berikut. Nah, pemeriksaan PGTA ini untuk menentukan apakah kromosom embrionya itu kromosom normal apa tidak. Jadi dia harus 46 jumlahnya. Karena kalau kelebihan satu, misalnya 47, let's say XX, jadi dia 47, kelebihan satu ada di nomor 21, itu artinya adalah trisomi kelebihan satu di nomor 21. Trisomi 21 nama kerennya adalah Down syndrome.
Jadi dari awal, dari semenjak embrio kita sudah bisa deteksi apakah embrio ini merupakan embrio yang mengidap Down syndrome atau sindrom-sindrom lain dengan pemeriksaan kromosom yang tadi. Jadi saya kira apabila bagus kita transfer, setelah transfer nih ada periode namanya 2 weeks waiting. Nah, ini periode yang tidak kalah serunya, baik buat pasien maupun buat dokternya, karena ya sekali lagi kita pengen semua berhasil, tapi unfortunately nggak ada yang semua berhasil, nggak mungkin juga. Namanya usaha pasti ada berhasil, ada gagal. Nah 2 minggu ini memang kita jantungan menunggu beta HCG-nya tes kehamilannya positif apa tidak. Ya kalau positif ya kita biasanya nangis bareng tuh di ruangan situ, saling memberi selamat dan saling menguatkan. Tapi kalau ya belum berhasil juga ya kita sedih bareng-bareng di situ. Karena kita belum berhasil secara bersama-sama. Saya kira mungkin itu. Makasih banyak dokternya, mungkin jadi ilmu juga nih buat kita yang lagi nonton semuanya ya. Nah kalau dari penjelasan dokter tadi, kayaknya prosedur program bayi tabung tuh kayaknya panjang dan kompleks gitu dok ya. Mungkin berminggu-minggu gitu mungkin ya. Nah tapi rasanya semua itu nggak ada apa-apanya kalau mengingat perjuangan ini tuh merupakan ikhtiar atau usaha demi ayah ibu bisa punya buah hati. Setuju nggak sih Bu Caca? Setuju. Tapi ada tapinya kalau buat aku. Walaupun kita memang udah berusaha, kayak tadi dibilang sama dokter juga kan, ada kemungkinan lainnya juga yang harus diterima. Dan mungkin balik lagi ke pasangan suami istri, gimana kita bisa punya tujuan yang sama, bahwa memiliki buah hati itu salah satu bukan tujuan paling akhirnya gitu, tapi itu adalah proses untuk menguatkan hubungan suami istri dan juga keluarga yang lebih kuat lagi. Dan salah satunya caranya bisa dengan bayi tabung kalau memang ada kesulitan mendapatkan kehamilan atau mendapatkan buah hati gitu. Bener banget nih Bu Caca, meski mungkin ada satu hal nih yang sering kali jadi pertimbangan utama para pasangan untuk menjalani program bayi tabung, yaitu perihal biayanya program bayi tabung yang gak bisa dibilang murah. Tapi tenang dulu ayah dan ibu, kami pun di sini ikut merasakan betapa hangatnya harapan tersebut. Makanya saya mau berbagi kabar baik nih buat ayah dan ibu yang pingin banget punya buah hati melalui program bayi tabung. Halo dokter, bersama Morula IVF Jakarta dan Telon Lang Plus ingin membantu mewujudkan keinginan calon ayah dan ibu untuk bisa segera menimang buah hati melalui program bayi tabung. Caranya dengan mengikuti kompetisi menulis #SehangatHarapanIbu untuk berbagi kisah ayah dan ibu tentang harapan serta perjuangan dalam mewujudkan keinginannya memiliki buah hati. Ya, nanti ada 15 kisah paling inspiratif akan terpilih dan berhak mengikuti fertility screening atau paket pemeriksaan kesuburan bersama Telon Lang Plus di Morula IVF Jakarta secara gratis. Setelah itu, dari 15 finalis pasangan tersebut, 3 pasangan yang lolos seleksi akan berhak mendapatkan hadiah utama berupa kesempatan menjalani program bayi tabung bersama Telon Lang Plus di Morula IVF Jakarta secara gratis beserta pendampingan dan layanan konsultasi dari Morula IVF Jakarta. So, yuk langsung aja lakukan pendaftaran dan bagikan kisah ayah dan ibu dalam program #SehangatHarapanIbu segera sebelum 31 Juli 2022. Seluruh informasi dan pengumuman mengenai program ini akan dipublikasikan melalui kanal media sosial Instagram @alodokter @alodokter_id dan Instagram Telonlang @telonlang. Jadi pastikan ya ayah dan ibu udah follow dan nantikan update-nya di sana. Apapun metode program hamilnya, kalau sekiranya nanti udah diberikan momongan, jangan lupa ya, calon ayah dan ibu sekalian persiapkan berbagai perlengkapan penting untuk menyambut kehadiran si kecil. Seperti pakaian, popok, dan perlengkapan mandi, hingga minyak telon. Orang tua Indonesia pasti udah gak asing dong ya sama penggunaan minyak telon pada bayi. Selain dikenal dapat memberikan rasa hangat pada tubuh bayi, minyak ini bermanfaat untuk memelihara kesehatannya karena mengandung berbagai campuran minyak esensial seperti minyak kayu putih, minyak zaitun, minyak kelapa, minyak chamomile, dan minyak anis. Nah kalau Bu Caca suka pakai minyak telon nggak? Ya suka banget dong, apalagi pakai minyak telon dari Telon Lang Plus. Wah kok sama sih? Nah, yang misalnya bikin aku suka pakai minyak Telon Lang Plus adalah selain karena harumnya enak dan menenangkan, aku pilih Telon Lang Plus karena ada kandungan senyawa natural rodinolnya yang bisa jagain kulit dari gigitan nyamuk hingga 10 jam loh. Wah, kalau gitu pas banget nih. Saya punya info menarik nih buat Bu Caca, buat para ayah ibu serta calon ayah ibu yang lagi menyaksikan.
ada diskon 30% untuk pembelian telon Lang Plus ukuran 150 ml di Caplang Official Store, baik melalui Shopee maupun Tokopedia. Menarik banget kan? Yuk segera diborong telon Lang Plusnya ya. Promo ini berlaku dari tanggal 25 Juni hingga 10 Juli aja loh. Ya, itu tadi dia bincang-bincang kita kali ini seputar bayi tabung dan informasi mengenai program #Sehangat Harapan Ibu. Seru banget kan? Dan semoga bisa jadi menginspirasi ya untuk ayah dan ibu, serta semua viewers yang lagi nonton hari ini, khususnya buat yang lagi berupaya untuk mendapatkan buah hati ya ayah ibu ya. Oke deh, sayang banget waktu kita udah terbatas nih, dan sekarang kita udah ada di penghujung sesi acara Alo Talks kali ini. Sebelum kita tutup, Bu Caca punya nggak pesan-pesan atau kesimpulan untuk para penonton dan viewers kita ya atas perbincangan kita pada hari ini? Oke, kalau dari aku intinya sebagai pasangan suami istri, kalau misalkan kita memang sudah punya satu tujuan yang sama dan kita memang sudah kuat dan sehat secara hubungan, jangan lupa kita juga manusia yang berdaya. Jadi ayo kita usahakan untuk mendapatkan apa yang menjadi impian kita. Salah satunya mungkin dengan kalau mau punya keturunan, kita bisa coba bayi tabung. Dan hasilnya apapun itu, yang penting adalah semangat dan usahanya, dan gimana kalian berdua sebagai pasangan bisa terus menjalani hubungan yang sehat dan juga kuat dari semua perjalanan yang udah dilewati. Nah, kalau dari Dokter Batara nih, ada nggak sih kesimpulan-kesimpulan dan pesan-pesan apa yang ingin disampaikan untuk para pasangan yang lagi berjuang nih menghadirkan sang buah hati di keluarga kecilnya, Dok? Iya, saya kira mari kita berusaha bersama-sama, jangan menyerah, semangat, nggak ada yang mustahil. Pada program ini, program fertility, program ingin hamil, tentu kita harus memegang prinsip lebih cepat, lebih baik. Kita berjalan bersama, kita berjuang bersama, berusaha sambil berdoa. Kiranya Tuhan mengabulkan upaya kita. Semangat! Amin. Jadi keduanya memberikan semangat ya untuk para ayah ibu yang berjuang mendapatkan sebuah hati. Oke deh, segitu dulu ya Alo Talks kali ini, episode kali ini, yaitu senang dan haru ini yang dirasakan setelah berhasil menjalani program bayi tabung. Terima kasih banyak Bu Caca yang udah sharing-sharing pada kita hari ini. Sama-sama, terima kasih banyak. Oke, dan juga Dokter Batara Immanuel Sirait, SPOG Konsultan Fertilitas, atas ilmunya hari ini sangat mengedukasi banget, Dokter. Terima kasih Mbak Febri Terima untuk kasih banyak, Dokter, kesempatannya, ya. Mbak Caca, terima kasih. Terima kasih sudah menyaksikan podcast kali ini. Sampai jumpa lagi di Alo Talks episode berikutnya. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel YouTube Alo Dokter ya. Bye ayah ibu, hidup sehat bersama Alo Dokter. Sampai jumpa.